Buya, saya hamba Allah dari Magelang mau bertanya. Saya sebagai istri, karena takut suami selingkuh, maka saya bilang, Bang, kalau kamu selingkuh atau punya cewek lain selain aku, maka mendingan kita udahan. Lalu kata suaminya, iya, dan sebaliknya. Dalam waktu yang lama, saya sebagai istri merasa dalam hati menyukai atau merasa sayang sama laki-laki lain, Buya. Tapi saya memendamnya tanpa saya sampaikan kepada laki-laki lain tersebut. Apakah itu termasuk jatuh talak? Bagaimana hukumnya, Buya? Terima kasih. Yang pertama, nasihat. Wahai para wanita dimanapun kalian berada, tabiatnya wanita itu adalah semakin cinta dan kasihnya itu semakin mengerucut, semakin fokus. Sehingga ada seorang wanita setelah ditinggal suaminya ada yang nggak mau menikah lagi dan sebagainya, karena memang tidak pikiran kemana-mana. Kecuali di saat mereka bergaul dengan pergaulan yang salah, maka mulailah saat itu sudah punya pasangan yang halal, mulai melirik ke sana kemari, itu bahaya. Atau memang dia sendiri tidak pernah menjaga, tadi babnya kita tidak ghadul basar. Nah ini, wanita tersebut saya tegur dulu. Hati-hati dengan hati yang sudah mulai senang dengan laki-laki itu. Pangkas. Pangkas, kalau kamu perangi nggak akan, dan tidak akan jatuh tolak, tidak. Masalah tolak tidak akan jatuh, yang demikian itu. Karena kecenderungan semacam itu tiba-tiba datang kepada Anda, mungkin kesalahan Anda, mungkin Anda pernah mencoba memperhatikan fotonya, waktu dia datang Anda amati semuanya, mulai Anda kecenderungan, lalu Anda banding-bandingkan dengan suami, mulai ada kecenderungan. Maka pangkas itu semuanya. Anda punya yang halal di rumah. Jangan sampai terus berkembang itu, naudzubillah, menjadi sebab bencana di rumah sehingga apa? Melayani suami menjadi tidak maksimal. Ini yang terjadi. Nggak benar, karena apa? Sudah hatinya sudah bersama yang lainnya, mulai kasar gara-gara reuni, teman. Reuni SD lagi, anaknya sudah kuliah. Kalau reuni SD berarti kan reuni SMP, jauh banget, sudah tua 65 tahun ya, ketemu lagi. Kadang-kadang seperti itu. Jadi hati-hati urusan yang demikian ini. Pertama, hatimu yang harus kau jaga. Pangkas tidak boleh, jangan diungkapkan ke siapapun. Pangkas. Kalau memang kamu tergoda dengan laki-laki itu, jangan lihat laki-laki itu, batasi. Karena apa? Engkau punya yang halal, dan dibalik kehalalan ada keberkahan. Adapun semacam itu tidak sampai terjadi, karena Anda sendiri juga mengingkari. Maka yang perlu kami sampaikan, jauhilah sebab-sebab tadi, sebab-sebab kecenderungan Anda. Sebab cenderung itu tidak serta-merta. Nggak mungkin ada orang, aku cenderung dengan laki-laki itu. Pernah lihat? Nggak pernah, ya nggak mungkin. Dengar ceritanya? Nggak pernah, ya nggak mungkin. Pasti karena dengar ceritanya, atau melihat dengan telinga dengar, atau melihat baru ada kecenderungan. Bagi seorang wanita yang sudah punya suami, hati-hati. Ini bisa saja umpannya setan, agar apa? Setelah dengan suami nanti menjadi kurang, banding-bandingkan. Maka termasuk pertanyaan yang harus jawab tegas adalah, bolehkah Buya, kalau saya lagi bergaul dengan suami saya, lalu saya bayangin bintang film yang ganteng gitu, ini ngerusak hati begitu, itu sama kasusnya. Untung suamimu tidak tahu hatimu, kalau hati tamu dipendung kau. Nggak boleh, itu ngerusak, sehingga apa? Tidak maksimal dia melayani suami. Maka itu babnya ghadul basar. Kenapa kok dia seperti itu? Karena sering waktu nonton film sinetron itu dia perhatikan, oh gantengnya, peran saja, padahal di luar dia jahat banget. Dia pelannya laki-laki yang baik, sejuk, terpesona dia. Bayangannya, saya pengen suami kayak dia, rusak. Makanya jika sudah ada mulai bisikan-bisikan, maka ketahuilah di sana adalah haram. Ini yang halal adalah milikku, suamiku adalah milikku. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.